kasih banyak Bu Barita yang memberi kesempatan ini kepada kami. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala puji bagimu. Kami boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami bahwa Engkau sungguh ajaib, sungguh hebat bagi kami. Terima kasih. Terpujilah namamu yang sungguh amat sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hambamu. Biarlah ya Tuhan yang Roh Kudus yang mengarahkan untuk memperkatakan segala kehendak Tuhan, segala isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, jauhkan segala kesalahan ya Tuhan, jauhkan juga dari kesesatan. Terima kasih Bapa, perlayakan hambamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom aleichem. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, ketika Ibu Barita meminta saya, WA saya berkali-kali karena saya bilang Bu, nantilah saya belakangan aja gitu ya, ngulung. Saya membaca satu kitab. Maaf Bapak Ibu. Haleluya. Saya membaca satu kitab dalam Alkitab kita. Kitab ini terdiri dari 5 pasal. 5 pasal. Kelima pasal itu bercerita tentang keluarga. Luar biasa ya. Mulai dari awal pasal pertama kitab itu sampai pasal kelima bercerita tentang keluarga saja. Ya. Saya rasa tidak ada keluarga yang begitu disorot oleh Alkitab seperti itu dari awal kitab itu sampai akhir kitab itu menyorot satu keluarga saja. Yang pertama itu maksud saya pasal pertama dari bukan 5 pasal, 4 pasal malah. Ruth ya. Ya, 4 pasal kitab itu. Dan pasal pertama bercerita tentang bagaimana calon mempelai perempuan itu ditemukan. Ya, bercerita tentang bagaimana perjalanan calon mempelai perempuan. Yang kedua, bagaimana calon mempelai perempuan itu bertemu dengan calon mempelai pria. Ini pekerjaan Tuhan yang sangat unik ini. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Yang ketiga, mereka bertemu dan mengadakan ikatan perjanjian dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan hambatan-hambatan dalam keluarga masing-masing. Itu pada pasal yang ketiga. Pasal yang keempat dari mereka itu bercerita tentang pernikahannya dan anak-anak mereka. Nah ini keluarga yang luar biasa menurut saya ya, karena hanya ini keluarga satu ini yang diceritakan dari awal sampai akhir di satu kitab saja. Dari awal sampai tidak sampai akhir, tapi maksud saya sampai punya anak dan sebagainya. Saya sangat tertarik dengan perjalanan keluarga ini. Bahkan kata-kata mereka, kata-kata daripada tokoh-tokoh di dalam kitab ini masih menjadi kata-kata dalam janji pernikahan sampai hari ini. Saya nggak tahu udah berapa ribu tahun daripada peristiwa itu terjadi. Tetapi sampai hari ini, kata-kata di dalam komitmen tokoh itu untuk mengikatkan diri,
sampai hari ini masih menjadi janji pernikahan. Luar biasa ya. Saya ajak kita untuk membaca satu sedikit saja daripada kisah mereka ini. Dan kisah ini bermula dari satu peristiwa yang rusak di Israel. Sama seperti kemarin itu Pak Hernimus juga menyampaikan peristiwa yang rusak di Israel. Di Israel itu dikatakan tidak ada hakim di Israel. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pendapatnya masing-masing. Itu latar belakang yang mengawali latar belakang politik, latar belakang segala macam itu di Israel pada waktu kisah ini berlangsung. Jadi saya baca saja mulai dari pasal 1 kitab ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta dengan istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita sudah tahu ya bahwa ini kitab Rut ya. Ini tadi saya mulai dengan pasal 1, ayat 1 dan ayat 2 sekarang. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab. Ya, ini mulai penyimpangan yang berikutnya ya. Jadi keluarga ini melakukan penyimpangan demi penyimpangan ya. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Setelah 10 tahun, lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kileon. Bertambah penderitaan ibu itu. Tadinya karena pergi dari sana dalam situasi yang susah, karena kekacauan politik, karena kelaparan juga. Ini meninggal suaminya, meninggal lagi anak-anaknya. Dua-duanya pula kehilangan semua ya. Kemudian ayat 6. Kemudian ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ini strategi yang bagus sekali dari Naomi ini ya. Nggak disuruh waktu mereka masih di Moab. Tapi sudah perjalanan, udah kemas-kemas, udah pergi sama-sama, baru jalan. Ya, selain nanti ada pekerjaan Tuhan, tetapi Naomi juga melakukan bagiannya dengan terbaik. Tunggu sampai di jalan baru disuruh pulang. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu dicium nyala mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya, saya kira agak langka peristiwa seperti ini, hubungan yang sangat manis, sampai sulit berlepasan satu dengan yang lain antara menantu dan mertua. Dalam kenyataan sehari-hari,
saya sering menjumpai bahwa menantu dan mertua itu adalah dua orang yang berlomba untuk mendapatkan kasih seorang pria. Satu ingin mendapatkan perhatian lebih dari suaminya, yang satu lagi pengen tetap diperhatikan oleh anaknya. Bahkan dalam keluarga orang percaya pun ini selalu terjadi. Tetapi Naomi dan kedua menantunya adalah hubungan yang paling bagus ya. Dan ayat 10, dan berkata kepadanya, tidak. Ayat 10 ayat berapa nih? Ya, ayat 10. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Jadi ini obrolan malam antara menantu dan mertua yang sangat itu ya menyentuh hati ya. Ini penyaringan juga dari Naomi, saringan yang sangat rapat bahwa tidak semua orang asing yang bisa masuk kepada Israel tanpa persyaratan yang mereka sendiri ya, yang mereka buat. Masakan kamu nanti sampai dewasa, mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung atasku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Nah, kita menggarisbawahi kata ini berpaut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ya. Jadi ini pembicaraan rohani sebetulnya ya, karena ada menyebutkan Allah sesembahan ya. Ini bukan hanya pembicaraan keluarga biasa, hanya membicarakan hubungan sosial, tidak sama sekali ya. Jadi kita akan melihat nanti perikatan seperti apa yang dibuat oleh Tuhan melalui keluarga ini. Tetapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku. Aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Jadi ini benar-benar sentuhan rohani. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah ini maksud saya tadi janji pernikahan, sampai maut memisahkan kita. Supaya di mana aku berada di situ juga engkau. Luar biasa ya. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sampai ini yang ditemukan ya, pemikiran yang sangat murni untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari tanah Moab dan sampai ke
Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, inilah pasal pertama yang menceritakan tentang calon mempelai perempuan yang pada masa ini tidak ada satu orang pun tahu rencana Allah. Kenapa Ruth harus ikut dengan Naomi ke Bethlehem Yehuda. Dan ini juga mematahkan banyak statement di dalam penginjilan bahwa kalau kita menjadi orang miskin, bagaimana kita menginjili kepada orang lain? Karena orang berpikir bahwa kamu aja menderita seperti itu, bagaimana aku mengikuti apa yang kau katakan? Ini mematahkan statement itu. Karena dalam keadaan susah, Naomi datang dan bertambah penderitaannya sampai ke Moab, tapi memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya. Jadi ini penginjilan mungkin harta kekayaan, kedudukan, posisi bisa dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa, tetapi bisa juga menjadi malapetaka bagi kita. Hal itu, tetapi kita melihat bahwa dalam keadaan menderita, Naomi ya dipakai oleh Tuhan memenangkan satu jiwa. Ini sangat luar biasa ya. Saya melihat di sini Bapak Ibu, tema kita adalah keluarga yang membangun relasi dengan Tuhan ya. Dan saya melihat ini pernikahan beliau ini adalah pernikahan yang terlarang menurut adat dan budaya Yahudi khususnya ya. Ini karena ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena mereka bukan orang Yahudi ya, bukan orang Yahudi. Dan selain bukan orang Yahudi, mereka ini keturunan Lot yang kita tahu bersama latar belakang kenapa Moab dan Amon yang menjadi bapaknya orang Moab ini, bapaknya orang Moab yang kita tahu asal usul anak ini dari mana ya, sehingga disebut sebagai, menurut budaya saya sebut ini sebagai pernikahan yang terlarang yang menyelamatkan seorang wanita kafir dari tanah Moab ya. Ini sangat menarik sekali. Ini adalah satu realitas yang terlewat dalam pernikahan Mahlon dan Kileon dengan Ruth dan Orpa. Sebenarnya termasuk pernikahan yang dilarang menurut Taurat. Karena Israel dilarang menikahi orang-orang Moab ini. Dan latar belakangnya juga Moab dan Israel itu seringkali pertemuannya itu adalah pertemuan perang. Jarang kita menemukan pertemuan damai antara dua ini. Ya. Dan orang Moab menurut Ulangan pasal 23 ayat 3 tidak boleh masuk, orang Amon dan Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 23 ayat 3. Moab dianggap bangsa yang menyembah berhala, musuh Israel pada zaman penjajahan di padang gurun. Memiliki sejarah gelap. Ya tadi ya yang lahir. Karena secara hukum dan budaya orang Moab berada di luar rahmat. Di luar rahmat Tuhan. Pernikahan Elimelek, anak-anaknya dilihat tidak taat. Ya, dalam keluarga Elimelek ini, anak-anak Mahlon dan Kileon ini bukan anak-anak yang taat kepada adat dan budaya. Ketika Elimelek membawa keluarga karena kelaparan itu, ya dia mengambil keputusan yang tidak bijak. Lebih jauh lagi, Mahlon dan Kileon itu mengambil istri orang-orang Moab ini, yang pernikahan yang tidak seharusnya terjadi. Pernikahan ini juga sama sekali tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan memang benar dianggap langkah yang salah terhadap budaya Israel. Juga pernikahan yang tidak pantas. Ya. Ruth sebenarnya tidak boleh menjadi istri orang Israel. Tetapi yang menariknya, Ruth itu mengalami kasih di dalam keluarga Naomi. Mengalami pengenalan kepada Allah Israel dalam keluarga ini. Jadi kita tahu ya, keluarga Naomi dalam anggapan orang itu tidak pantas itu, Naomi membangun. Kita lihat tadi dari bacaan-bacaan itu, dari mana Naomi tahu
tentang Tuhannya Israel. Dari mana dia tertarik untuk menyembah Tuhannya Israel. Ada Allah mula Allahku. Sesembahan mula sesembahanku. Ruth tidak pernah dengar tentang itu. Selain dari Naomi. Dan bagaimana Naomi meyakinkan Ruth tentang hal itu. Seandainya Naomi bukan mertua yang baik. Sebuah berita bisa dipercaya kalau yang membawa berita itu bisa dipercaya. Sebuah berita bisa diterima kalau yang membawa berita itu bisa diterima. Kalau yang membawa berita itu suka menggosipkan menantunya, pasti menantunya tidak mau ikut dia. Itu sudah pasti. Kalau mertua suka menggosipkan menantu, suka menyatakan ketidaksukaan kepada menantu di belakangnya, pasti menantu tidak mau ikut. Saya belum punya menantu, jadi saya belum punya pengalaman bagaimana getirnya hubungan dengan menantu. Tetapi dari pengalaman orang lain selalu ada masalah antara mertua dan menantu. Tetapi ini berbeda. Ya, Naomi mertua yang benar-benar luar biasa. Ya, bahkan sampai sudah meninggal anak-anaknya, menantunya tetap ikut dengan dia. Ada hubungan yang membuat dekat dengan firman Tuhan ya, antara hubungan Naomi dengan Orpa dan Ruth. Kalau kita lihat dari bacaan-bacaan ini, ada hubungan spiritual antara Tuhan dengan kedua menantunya, walaupun mereka bukan orang Israel. Ada pengenalan akan Tuhan, ada pembacaan firman Tuhan, ada hubungan yang manis antara Naomi dengan Ruth dan kedua menantunya. Ada juga pengalaman-pengalaman bersama yang membuat mereka sulit terpisahkan oleh situasi itu. Sehingga mereka mau berjalan dari Moab sampai ke Israel. Ruth mau berjalan dari sana sejauh itu. Menghadapi satu karakter bangsa yang tidak dia kenal. Tetapi dia tahu pasti orang Yahudi baik sama seperti mertuanya. Dia tahu Allah Israel sangat baik dalam keadaan sulit kepada orang-orang. Karena mengalami sentuhan spiritual dari Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah, mereka tetap mengalami sentuhan spiritual yang berbeda dengan yang di bangsanya. Jadi sama sekali Tuhan memenangkan hati Ruth bukan dengan kekayaan atau kelimpahan. Bukan dengan ketertarikan kepada pribadi tertentu. Tidak. Karena kita lihat kondisinya sangat sulit dan suami sudah tidak lagi ada, tetapi mau pergi ke sana hanya karena kita lihat hal-hal yang tadi. Hubungan dengan Tuhan, pengajaran firman yang diajarkan oleh Naomi, pengalaman pribadi yang indah dengan Naomi, dan hubungan mereka Naomi dengan Ruth yang sangat mesra. Ini mestinya di dalam seandainya keempat hal ini terjadi di dalam hubungan kita dengan orang lain, saya percaya ya pasti akan ada suatu kegerakan melalui kehidupan kita. Seandainya kita benar menjadi rumah pemulihan, tentulah bisa menjadi amanat agung, menjadi tuntas melalui kehidupan kita. Bangsa mula bangsamu, Allah mula Allahku, sesembahan mula sesembahanku. Seperti yang dinyatakan dalam Ruth 1 ayat 16. Ya. Ruth masuk ke dalam umat Allah bukan melalui pernikahan itu sebetulnya. Karena pernikahan itu sudah selesai. Tetapi keputusan Ruth, kebulatan hatinya untuk mengikuti Tuhan dengan hati yang hancur tentu saja. Dari kondisi yang hancur. Dari puing-puing keruntuhan keluarga yang mereka alami. Dari sinilah Ruth menata hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Lalu mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Tentu saja bukan hanya tidak pantas bagi orang Yahudi secara budaya. Tetapi tentu dalam budaya Ruth pun, tentu semua budaya punya keinginan untuk supaya kalau orang mereka harus menikah dengan mereka sendiri karena sudah kenal orangnya, sudah tahu siapa. Nah,
Tetapi Ruth berani mengambil keputusan untuk menikah beda budaya dan mengikuti sekarang ini setelah pernikahan itu hanya menjadi alat saja untuk memperkenalkan dia kepada Tuhan. Dan langkah untuk mengikuti Naomi selanjutnya adalah langkah yang dibuat oleh Ruth karena dia percaya kepada Tuhan. Tidak ada dorongan yang lebih kuat daripada hubungannya dengan Tuhan sehingga dia mengambil keputusan ini. Tidak ada, pasti tidak ada. Hanya ada 4 hal yang tadi. Bahwa ada pengenalan akan firman Tuhan, hubungan spiritual dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman pribadi yang indah dengan Naomi, dan hubungan emosional mereka berdua yang sangat harmonis. Jadi relasi dengan Tuhan, kalau di dalam kasus Ruth, relasi antara Ruth dengan Naomi yang serasi, akhirnya membuat Ruth memiliki hubungan yang serasi dengan Tuhan. Dan ini pasti bermula dari hubungan Naomi yang serasi dengan Tuhan. Sehingga dia bisa serasi dengan orang lain. Lalu mengalui keserasian yang lingkaran keserasian yang indah ini ya. Seperti relasi antara sambal dan terasi yang sangat indah rasanya. Relasi ini yang akhirnya membuat menjadikan hubungan ini menjadi sangat baik. Dan keputusan-keputusan ekstrim ini terjadi. Ya. Ini memang sebenarnya adalah jalan yang tidak ideal dalam pernikahan mereka. Tetapi ada hal-hal yang sangat baik yang dilakukan. Yaitu yang pertama, keputusan yang bagus yang dia ambil itu. Di dalam kesalahan, di dalam keadaan pahit. Naomi bisa membawa satu orang kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai pernikahan yang tidak seharusnya ini untuk menjemput sebuah hati yang lembut kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Kalau kita baca di dalam ayat berikutnya, Ruth menikah dengan Boas itu, kisah selanjutnya itu adalah menjadi bagian dari perjalanan, karena itu akhirnya ya membuat Boas itu yang dari, kalau kita baca di dalam kitab Matius nantinya, Boas dari Rahab melahirkan Obed dari Ruth. Ya, jadi ada beberapa pernikahan yang dijelaskan oleh Alkitab di dalam kitab itu, misalnya di dalam garis keturunan itu mesti kali disebut ini Boas memperanakan Obed dari Ruth, gitu ya. Ini di dalam sejarah yang lain tidak pernah cerita, hanya beberapa cerita saja. Misalnya seperti ini salah satu. Boas dari Rahab memperanakan Obed dari Ruth. Kalau kita lihat di dalam Matius. Dan satu peristiwa besar juga pernah ditata dalam peristiwa itu. Dalam silsilah itu bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Karena ini memang peristiwa besar ya. Peristiwa besar yang mencatatkan aib seorang raja seperti Daud. Sebenarnya bisa tidak usah ditulis saja bahwa ya Boas, sebenarnya istri Uria itu punya nama. Boas memperanakan Daud memperanakan Salomo dari Betseba misalnya. Tetapi itu tidak, memang sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 selalu dinyatakan bahwa firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Dan kesalahan Daud dinyatakan turun-temurun bahwa Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah ini peristiwa besar di dalam Alkitab yang memalukan dicatat. Tetapi peristiwa besar yang membanggakan bagi seorang Moab seperti Ruth juga dicatat bahwa Boas memperanakan Obed dari Ruth. Jadi pernikahan yang semula bertentangan dengan hukum adat dan sebagainya itu membawa satu wanita kafir kepada Tuhan, kepada iman yang benar, kepada garis keturunan bangsa pilihan, menjadi satu kehormatan bagi leluhur di dunia. Karena kalau kita lihat nanti di pernikahan pemberkatan mereka oleh tua-tua di pintu gerbang tempat mereka merapatkan peristiwa ini, tua-tua Israel mendoakan dia, kiranya Tuhan memberkati wanita Moab itu
sama seperti memberkati Lea dan Rahel bagi bangsa Israel. Kiranya dia akan melahirkan keturunan-keturunan yang mulia dan terhormat bagi Israel. Itu doanya para tua-tua. Nanti di pasal-pasal yang terakhir daripada pasal 4 daripada kitab Ruth ini. Jadi kita mendapatkan beberapa hal yang sangat penting daripada perjalanan ini, bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada batasan adat dan budaya umat manusia. Ya, hari ini kita memiliki sama juga seperti keadaan dulu, kita pun memiliki kondisi yang sama dengan sosial dan budaya, dengan orang-orang di sekeliling kita yang sangat menolak kita, dan hati kecil kita pun sangat menolak mereka. Ada ini di sekeliling kita. Tetapi ketika orang menata hati, Naomi menata hatinya dengan sangat baik untuk menerima menantu Moab ini dengan cara yang terbaik. Akhirnya menantu Moab itu memperlakukan Naomi dengan segala aspek yang ada padanya. Baik aspek spiritualnya, baik juga aspek jasmaninya. Diterima semuanya oleh oleh Ruth di dalam keluarga ini. Ruth menjadi nyaman dengan semuanya. Selain nyaman sebagai anggota keluarga daripada Elimelek. Dan setelah Elimelek tidak ada, dia nyaman dan punya hubungan pribadi yang baik dengan mertuanya. Dan juga spiritualnya Naomi diterima oleh Ruth dengan baik juga. Akhirnya walaupun itu ya melampauilah semua batasan-batasan itu, sehingga dia menerima Tuhannya. Sampai dia menerima Tuhannya Naomi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya ini nanti kita tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Seandainya tidak ada Naomi, tentu Tuhan akan pakai orang lain. Karena memang panggilan Allah tentu akan tetap terjadi. Tetapi mesti ada orang yang mau taat. Saya percaya kita pun ketika kita memberi hati kepada suku orang-orang yang sebenarnya karena mereka membenci kita, kita juga jadi tawar hati terhadap mereka. Tetapi sikap Naomi mengingatkan kita bahwa kehangatan keluarga, pengajaran firman yang terus menerus seperti yang dilakukan di dalam keluarga ini. Saya percaya ini karena ini keluarga Yahudi, tentu mereka mengajarkan Taurat siang dan malam. Ketika duduk, ketika tidur, ketika sedang bekerja, ketika sedang apapun. Tentu prinsip-prinsip firman Allah semuanya yang dikatakan sama seperti kalau kita lihat nanti Naomi mengajari Ruth untuk mendekati Boaz. Semua anjuran Ruth itu adalah sesuai dengan budaya Yahudi. Ketika kamu harus pergi begini, nanti dia akan mengembangkan sayapnya atasmu. Semuanya itu sesuai dengan ajaran Taurat. Kita lihat dari situ bahwa artinya Naomi terbiasa melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya sesuai dengan pengajaran Taurat. Walaupun keadaan hidupnya pahit. Tetapi luar biasa. Pesan yang berikutnya bahwa Tuhan dapat memakai hal yang tidak ideal sebagai bagian dari rencana penebusannya. Ketika ada orang yang memberi diri walaupun bangsanya tidak ideal. Untuk itu hubungan pernikahan mereka tidak ideal, tetapi Tuhan memakai ini. Tidak ada bangsa, yang poin yang berikut, tidak ada bangsa atau pribadi yang terlalu jauh untuk disentuh oleh anugerah Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk disentuh oleh anugerah Allah. Tidak ada situasi susah yang sangat jauh dari kemurahan Tuhan, tidak ada. Jadi apapun kondisi kita hari ini, mungkin sakit penyakit kita alami, apapun, tetapi kasih kemurahan Tuhan tidak ada, tidak pernah jauh dari kita. Dia tetap mengasihi kita. Walaupun situasi sulit kita mungkin membuat kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan ada. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahwa situasi ekonomi yang sulit dari Naomi bukan Tuhan. Naomi tidak menganggap itu sebagai bagian daripada hukuman Tuhan. Ya. Tetapi pribadinya tetap berpaut kepada Tuhan. Sehingga Ruth pun berpaut kepada Tuhan melalui itu. Ya, Allah menjemput seorang yang tidak disangka-sangka bahkan melalui peristiwa yang sangat pahit ini. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya ini terjadi bermula dari satu kata yang sangat penting dari kitab Ruth ini. Semua tadi itu urutan yang kita dari pertama sampai akhir. Ada satu kata yang sangat penting bagi saya
dan juga sangat saya ingat kata ini, yaitu di Rut pasal 1 ayat yang ke-14. Ya. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ya. Berpaut ini yang saya terjemahkan dengan relasi kalau dalam tema kita hari ini. Relasi antara mereka, hubungan antara mereka, pautan hati, sangkutan hati yang tersangkut antara kedua ini, yang terikat, ikatan batin yang begitu kuat. Ini relasi. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pertama manusia diciptakan, Tuhan menciptakan seonggok tanah liat, lalu membentuknya seperti bentuk manusia hari ini, bentuk kita hari ini. Lalu tanah itu dibuat terhubung dengan Tuhan. Tanah itu ketika berhubung dengan Tuhan, akhirnya tanah itu menjadi hidup. Melalui hembusan rohnya, melalui hembusan nafas Allah. Itulah nafas yang menghidupkan manusia. Jadi kalau hari ini orang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, maka dari peristiwa penciptaan kita tahu bahwa yang membuat manusia terhubung dengan Tuhan itu adalah rohnya. Maka seringkali di dalam doa penutup setiap ibadah, sering kita berkata, kasih karunia dari Bapa Surgawi, anugerah dan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita alami dan kita rasakan semua ini dalam persekutuan, dalam relasi, dalam sangkutan, dalam ikatan dengan Roh Kudus. Karena alam semesta ini hidup karena adanya Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air kalau kita lihat dari bacaan. Makanya dalam setiap pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang hidup kalau disertai dengan kuasa Roh Kudus. Pemberitaan kita hanyalah menjadi sebuah informasi. Dalam istilahnya orang-orang Torekot itu hanya kulitnya, itu hanya jalannya, itu bukan esensinya. Karena mereka mengenal hakikat. Itu hanyalah torekotnya. Karena melalui torekot kita akan sampai kepada hakikat pribadi Allah yang sesungguhnya. Hubungan pribadi dengan Allah yang manis, yang harmonis, yang begitu kuat. Inilah yang membawa dampak kehidupan kepada kita, kepada rohani kita. Maka orang Kristen selalu berdoa kepada Tuhan kalau dia makan, supaya selain tubuh jasmaninya diberi makan, doa itu memberi makan kepada rohaninya orang percaya. Karena melalui makanan akhirnya terkoneksi kepada Tuhan. Jadi jasmani makan, rohani juga makan. Sehingga terpuaskan kedua-duanya. Bukan doa itu yang kadang-kadang doa kita doa supaya Tuhan memberkati makanan itu. Padahal makanan itu sendiri adalah berkat dari Tuhan. Kita mohon, ya ini agak lucu juga. Tetapi yang sangat penting bahwa hubungan relasi dengan Tuhan, roh kita makan, rohani kita diberi asupan dari firman Tuhan, dari hubungan dan relasi dengan Tuhan di dalam doa, maka relasi menjadi sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita saat ini pun di dalam pelayanan kita juga. Kalau tanpa relasi dengan Tuhan, maka setiap khotbah kita tanpa Roh Kudus yang membuat kita terkoneksi kepada Tuhan, ini hanyalah menjadi sebuah orasi biasa saja yang tidak membawa dampak apapun. Tetapi Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan juga begitu. Segala metode dibuat supaya orang bercerita firman Tuhan dengan lancar, tetapi kalau tidak ada Roh Kudus yang membangun jembatan relasi dengan Tuhan, semuanya hanya menunjukkan ketaatan kita saja kepada Tuhan sebagai orang yang memberitakan, tapi tidak membawa dampak rohani apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu tolong doakan pelayanan di suku Melayu ya yang sangat sulit bagi kami secara pribadi. Walaupun pintu-pintu terbuka untuk pemberitaan kabar baik ya, bersama-sama dengan Kingdom Family juga kemarin ya, bersama dengan grup
komunitas Cinta Damai Abadi, memasuki grup-grup teman-teman kita. Tapi kita tetap bermohon, Tuhan tolong sertai pelayanan kami. Tuhan tolong Roh Kudus, sama seperti Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air pada waktu penciptaan. Kiranya ketika kita membuka jalan, ketika Tuhan membuka jalan dan kita ada di dalamnya, tercipta satu hubungan secara manusia dengan saudara-saudara kita di suku ini. Tetapi kita bermohon, Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya di dalam setiap apa yang kami kerjakan ada Roh Kudus yang menaungi, ada Roh Kudus yang memberi kehidupan, ada Roh Kudus yang menembus hati yang paling dalam dari setiap saudara-saudara kita sehingga mereka memberi kehidupan sama seperti kehidupan rohani yang dialami oleh Ruth dan kehidupan rohani yang sangat kuat yang membawa hidupnya kepada membawa hidupnya tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, hidup Ruth tercatat di dalam Alkitab dan Alkitab adalah kitab kehidupan. Kita juga rindu bahwa melalui keberadaan kita masing-masing di tempat kita, saya juga rindu melalui keberadaan saya di tempat ini, ada kehidupan yang dialirkan oleh Tuhan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita menjadi hidup lalu berkata, Tuhanmu lah Tuhanku. Tentu ini menjadi kerinduan setiap kita. Dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bertemu, ini harapan kita. Orang akan berkata, Tuhanmu lah Tuhanku. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku daripada mereka selain daripada maut. Tentu ini yang kita rindu-rindukan. Memang di dalam orang yang sangat pemula, Tuhan Alkitab berkata bahwa jangan membangun hubungan persahabatan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Tetapi bagi saudara dan saya yang adalah orang-orang yang diurapi dengan Tuhan, mestinya merubah kata-katanya menjadi bukan hubungannya yang salah, tetapi cara berhubungannya itu yang perlu kita modifikasi menjadi hubungan yang akhirnya memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita membangun hubungan dengan siapa saja, bahkan orang-orang yang mungkin secara sosial, secara budaya adalah orang-orang yang membuat kita tidak nyaman dengan dia. Secara budaya memang suku itu seperti itu tuh ya, akhirnya membuat kita tidak nyaman sama sekali. Tetapi marilah kita menyingkirkan ketidaknyamanan ini sama seperti Naomi yang menyingkirkan ketidaknyamanan budaya lalu akhirnya menyamankan dirinya dengan seorang menantu Moab dan akhirnya memenangkan bangsa. Ya, seringkali image negatif dari pikiran kita yang dibentuk oleh budaya terhadap suku tertentu, terhadap orang tertentu, membuat kita sulit membangun hubungan yang baik dengan dia. Bahkan program-program pelayanan sering menjadi tidak jalan karena pola pikir ini. Dalam pernikahan juga begitu, karena ada statement negatif yang telah kita buat dan kita taruh di dalam pikiran kita, lalu kita meyakini itu, dan di dalam hubungan dan perilaku pribadi kita pun menjadi antipati terhadap seseorang, terhadap salah satu suku, terhadap apapun. Barrier-barrier ini yang disingkirkan oleh Naomi dari pikirannya. Sehingga dia membuat nyaman dengan orang yang menjijikan sekalipun. Tetapi akhirnya itu berakhir yang sangat manis ya kisah ini. Bapak Ibu, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur memuji nama-Mu karena Tuhan mengajari kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.